Enggak, Miss, aku nggak tahu. Majikanku kan, ibaratnya itu majikanku ya, pas tahu data aku lah, Miss. Iya jelas. Tapi kan nggak selicik itu Mas sayang. Ya makanya aku yang didaftarin, yang Ya dibilang Tuhan. aku yang kena virus. Waduh, ini pengaduan. Sebentar tak tanyain ke orang lain ya. Waduh, ini pemalsuan data. Ya makanya aku kan nggak kenapa aku yang disuruh ngisi formulir itu. Tapi kamu sudah melakukan sayang? Kamu sudah melakukan? Udah. Oke. Sudah. Oke, nggak apa-apa. Kamu sudah melakukan nggak apa-apa. Setidaknya suaramu kan ada rekamannya tuh sayang. Suatu saat jika ada apa-apa, kamu pernah bilang aku pernah cerita dataku dipakai majikan. Paham nggak maksudku? Karena di YouTube ini kan suaramu terekam kan, Dok. Kamu tidak menyebutkan nama, tapi kan kamu yakin ini kamu gitu loh. Seandainya ada apa-apa kan kamu pernah cerita sama aku. Karena sekali lagi, anak-anak curhat itu nomornya nggak tak simpan sayang. Dan aku nggak akan inget kamu. Jadi kamu yang ngingetin aku, ngerti nggak? Iya. Tak coba. Dari semalam itu aku bingung mau kemana. Terus kata temanku, coba kamu minta solusi sama Mas Doni. Ya udah, aku bilang. Soalnya aku bingung Miss mau cerita ke siapa. Ya iya, ini bukan bercanda. Berarti majikan pun tega pakai datanya pembantu untuk sesuatu yang mereka anggap bahaya. Padahal kan lebih bahaya lagi tuh di kamu sayang. Halo Kak Tania. Iya. Halo Kak. Kak mau nanya. Ini kan pembantuku ini tidak positif COVID. Tapi majikan ambil datanya dia untuk tes COVID itu dia yang positif. Terus sekarang kan government nyuruh dia karantina. Tapi kan masalahnya bukan dia yang kena kan. Tapi kan di HP-nya atau KTP-nya dikirim surat kalau dia positif. Datanya sampelnya majikan cowok, tapi datanya data anakku. Anaknya nggak tahu. Kan majikannya punya datanya dia. Kayak KTP kan punya, alamat kan punya. Rat itu. Rat itu. Dia melapor kalau ratnya positif. Gitu. Sudah Kak, tapi kan government kan tetap pakai KTP-nya dia, ini SMS-nya. Oke. Jadi bagi di pemerintah kalau dia negatif gitu. Oke. Siap. Oh, siap. Oh, ya udah. Berarti yang penting dia tidak positif, berarti dia ini gagal. Oke, terima kasih Kakak. Thank you Kakak. Soalnya anaknya sekarang di sini. Oke, bener Dok yang aku juga. Selagi kamu negatif hasilnya nggak ada masalah sayang. Jadi kan kamu kirim sampelnya kan kamu negatif. Iya. Terus? Enggak, tapi gini, aku kan ngomong ke aku. Aku bilang, ini kenapa aku dapat SMS, tapi itu yang itu SMS dari government itu dia suruh kirim ke dia, jadi dia yang ngisi. Ya udah, berarti kan bukan kamu. Intinya bukan kamu. Iya, bukan. Iya, intinya bukan aku. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kamu aman Dok. Ntar kamu harus update aku lagi ya, soalnya aku harus nanyakan ke beberapa tempat juga. Gimana berikutnya? Paham nggak? Iya, yang penting paham. Soalnya ya ini majikanku aja nggak nyuruh aku tes, cuman kemarin itu aku udah keluar, udah libur. Majikanku itu kenanya pas hari Jumat itu dia pulang setengah hari. Dia itu udah ada gejala kayaknya. Terus hari Sabtunya itu majikanku kena positif. Ya udah, berarti nggak ada masalah Dok. Berarti nggak ada masalah di hari Minggunya. Hari Minggunya aku pergi keluar libur. Paginya itu majikanku tahu aku keluar libur. Nah, terus aku ya itu dapat SMS. Wah, ini kejadian yang sangat tidak adil ya, yang negatif, yang positif sana, sini yang harus pakai datanya.
Karena pemerintah tidak akan peduli sayang. Yang penting kamu ngisi, seandainya kamu ngisi sendiri itu bisa nggak? Udah itu, cuman aku kayak udah didobel gitu sih. Gini loh, kalau majikanmu yang ngisi lagi, takutnya kan datanya pasti datanya majikanmu sayang. Sampelnya kan sampelnya majikanmu. Iya. Lah majikanmu kan positif terus, sementara yang negatif kan kamu. Bisa nggak kamu tes lagi yang kamu negatif? Udah tadi pagi itu aku kirimin yang negatif itu. Oh. Oke, sekarang kita jalani aja dulu karena kan kita tidak tahu permainannya majikanmu seperti apa. Paham nggak maksudku, Nduk? Solusinya kita menunggu aja dulu. Aku kok ngeri tau sama majikanmu. Jangan renew sama majikan kayak gini loh, Nduk. Makanya ini sekarang aku pikir lagi, ini belum tanda tangan kontrak, aku bilang kan gitu. Soalnya kan bulan November aku itu finish, Miss. Ya udah, temen aku bilang ya udah kamu pindah agent juga. Atau agent itu nggak apa sih namanya, nggak ngurusin. Makanya ya udah, bukan masalah besar sayang. Jangan itu jangan renew sama majikan kayak gini ya. Ini aja data sepele aja dia. Data sepele aja dia kayak gitu, apalagi kalau data akurat. Iya, makanya aku yang negatif, kenapa aku yang didaftarin? Oke, nggak apa-apa, kamu cari aku aja, Nduk, kalau ada apa-apa. Apa? Ya udah. Oke, ada apa-apa cari aku ya sayang ya. Oke, bye-bye. Iya sayang. Oke, bye-bye. Oke, saya jadi bingung mau jelasinnya seperti apa karena saya tidak menduga bahwa majikan Hong Kong selicik ini. Dia yang positif, dia pakai data pembantunya untuk mendaftarkan ke pemerintah. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, hati-hati. Kalau kamu negatif, katakan kamu negatif. Dan sekali lagi, kalau kamu negatif, kamu minta cek di pemerintah. Kalau kamu dapat SMS yang mengatakan bahwa kamu positif, sementara kamu tidak melakukan tes, sebaiknya kamu tes di pemerintahan ya Mbak ya. Jadi saya tidak ingin ini kejadian terjadi lagi. Saya pesen benar-benar buat mbak-mbaknya yang di luar sana. Kalau tiba-tiba dapat SMS dari pemerintah yang mengatakan bahwa kamu positif, sementara kamu tidak pernah melakukan tes apapun, lebih baik double check lagi, datang ke tempat pengecekan punyanya pemerintah sekali lagi dan menyatakan bahwa kamu itu negatif. Saya nggak bisa ngomong apa-apa Mbak. Ternyata di suasana yang sama-sama panik, majikan mengambil kesempatan kececenya. Dan saya bingung kenapa majikan memang punya data kalian, tapi bukan berarti menggunakan data kalian untuk pemalsuan loh. Ini sekali lagi kalau mbaknya masuk di restoran sekarang ini nggak bisa. Kenapa? Untuk live home safe itu kan pakai nomornya dia. Jadi sekali lagi saya tidak bisa mikir kemana dan seperti apa. Intinya berhati-hatilah jika dapat SMS yang mengatakan bahwa kamu positif. Lebih baik datang ke pemerintah untuk ngecek. Karena saya tidak ingin kalian disalahkan padahal kalian tidak melakukan kesalahan. Dan sekali lagi, dendanya untuk swab test jika kalian positif majis jalan-jalan adalah 10.000. Saat ke denda 10.000, siapa yang akan tanggung jawab? Faham maksud saya? Terima kasih. Buat yang mbak-mbaknya yang ada di hotel saat ini juga ingat tes swab ya. Jangan lupa karena kalau ke denda 10.000 berat. Terima kasih dan bye-bye.